Aplikasi asal China yang dianggap mengancam produk UMKM tanah air Temu dilarang masuk ke Indonesia. Menteri Koperasi UKM Teten Masduki beberapa saat lalu mengatakan sudah melihat Temu mendaftarkan usahanya di Kementerian Hukum dan HAM. Ia mengatakan akan berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas terkait dengan hal tersebut. Menurut Teten harus dipikirkan dampak ke UMKM jika ada serbuan aplikasi asing yang menjual barang-barang murah impor. Dalam beberapa kesempatan, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi juga mengatakan pihaknya menentang aplikasi Temu masuk ke tanah air. Budi Ari menegaskan tak akan memberi kesempatan bagi Temu untuk beroperasi di Indonesia karena dapat merugikan masyarakat dan pelaku UMKM. Temu adalah platform cross-border yang berasal dari China. Aplikasi ini menggunakan metode penjualan langsung dari pabrik ke konsumen. Ini berarti tidak ada lagi reseller, afiliator, dan pihak ketiga dalam rantai pasok tersebut, sehingga berbahaya bagi UMKM. Tak hanya itu, harga yang ditawarkan aplikasi ini terlalu murah. Saat ini Temu telah masuk ke 58 negara. Perhatian, pemerintah resmi menetapkan harga pasar biodiesel baru di bulan Oktober, yaitu sebesar Rp12.633 per liter ditambah ongkos angkut. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Agus Cahyono Adi menjelaskan, besaran harga indeks pasar atau HIP biodiesel tersebut dihitung berdasarkan ketentuan Diktum ke-1 Keputusan Menteri ESDM. Sementara itu, HIP bioetanol mengalami penurunan Rp794 per liter. Agus menambahkan dengan memakai kurs tengah Bank Indonesia periode 15 Agustus hingga 14 September 2024, harga bioetanol dipatok di level Rp14.144 per liter. Mohon bersabar anak muda, jatah calon pegawai negeri sipil untuk fresh graduate dikurangi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Azwar Anas mengakui pengadaan CPNS 2024 kurang maksimal, khususnya untuk kalangan lulusan baru atau fresh graduate. Dari 600.000 formasi yang disediakan, bagi fresh graduate hanya 250.000 formasi yang dibuka. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi di tingkat pemerintah daerah. Azwar Anas menambahkan kepala daerah tak dikabari oleh Badan Kepegawaian Daerah tentang tujuan pembukaan formasi ini. Oleh sebab itu, urgensi usulan formasi CPNS bagi fresh graduate ini tak sampai ke telinga kepala daerah. Anas pun berkelakar pengadaan aparatur sipil negara dianggap kurang menarik oleh kepala daerah. Para kepala daerah dan dinas lebih tertarik kalau terkait pengadaan proyek. Iran melancarkan serangan besar-besaran, sekitar 200 rudal Iran menggempur Israel pada Selasa malam. Dampak dari serangan ini, harga minyak dunia kembali bergolak, sejalan dengan kondisi geopolitik di Timur Tengah akibat serangan balasan rudal Iran ke wilayah Israel. Serangan tersebut membuat harga minyak mendidih lebih dari 2%. Terpantau, harga minyak West Texas Intermediate menguat 2,41% ke level $71,51 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah Brent menembus level $75 per barel. Iran, yang merupakan anggota OPEC Plus, adalah produsen minyak utama di kawasan Timur Tengah. Produksi minyak Iran mencapai 3,7 juta barel per hari pada Agustus lalu, level tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Semakin mantap, negeri Raja Charles resmi tinggalkan batu bara. Inggris menjadi negara G7 pertama yang meninggalkan batu bara usai menutup pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU terakhir di Radcliffe-on-Soar milik Uniper. Suntik mati pembangkit listrik yang berada di Midlands, Inggris itu berlangsung pada Senin lalu. Penutupan PLTU ini mengakhiri penggunaan batu bara di Inggris selama lebih dari 140 tahun lamanya. Langkah ini sejalan dengan upaya Inggris untuk mengejar target mencapai emisi nol bersih pada 2050 mendatang. Pada 2015 lalu, Inggris sudah mengumumkan rencana penutupan PLTU batubara. Hampir 30% listrik negara masih berasal dari batubara pada tahun tersebut.
Penurunan penggunaan batu bara disebut membantu mengurangi emisi gas rumah kaca Inggris. Emisi diklaim berkurang lebih dari setengahnya sejak tahun 1990.